Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ilahis ikhwani wa habibiddin azza wa Allah, atau sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berikan kepada kita. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikannya kepada diri kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa habibiddin azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, masih kitab Riyadhus Shalihin. Kita telah sampai kepada bab ke-127. Bab ini diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi dengan Kitabu Adabin Naum, kitab tentang adab tidur. Artinya di dalam atau bukti daripada kesempurnaan Islam itu sampai perkara-perkara yang kecil itu diatur adabnya, diatur aturan-aturannya. Bahkan perkara tidur yang menurut kita adalah sesuatu yang biasa, tidur adalah sesuatu yang lumrah, semua manusia mungkin insya Allah mengalaminya. Di dalam Islam itu diberikan aturan-aturan, yang semua aturan-aturan ini ketika kita jalankan, kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan judul bab ini Kitabul Adabin Naum. Lalu dalam subbabnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab Adabin Naumi wal ittija'i wal qu'udi wal majlisi wal jalisi wal ru'yan. Bab tentang adab tidur dan adab berbaring, serta adab duduk, serta adab majlis, lalu adab teman duduk, serta adab dalam urusan bermimpi. Masya Allah. Nggak ada satu perkara pun yang nggak dijelaskan. Bab tidur dibahas, diberikan adabnya. Berbaring, cara berbaring. Ya kan, kalau kita lihat agama-agama lain, pian hendak berbaringnya kayak apa aja terserah, ya kan. Dalam Islam diatur cara berbaring yang baik itu seperti apa. Dan nanti ketika yang sepertinya dalam tanda kutip yang remeh-remeh ini Pak, itu ternyata ketika diteliti dengan penelitian-penelitian ilmiah, ternyata semua itu didukung oleh penelitian ilmiah. Lalu kemudian juga bab tentang duduk, seperti apa cara duduk itu diatur oleh Islam. Demikian pula majelis, bab tentang majelis, bab tentang jalis adalah teman duduk, seperti apa juga diatur. Serta yang berkaitan dengan tidur adalah mimpi, itu pun diatur oleh syariat Islam. Artinya ini adalah syariat yang sempurna, yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abu Darda bahwasanya tidak ada satupun yang berkaitan dengan urusan Islam ini sampai burung yang mengepakkan sayapnya di langit, kecuali ilmunya sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang kesempurnaan Islam. Dan kitab ini diberikan Kitabu Adabin Naum, adab tentang tidur. Perlu kita ketahui bahwasanya tidur itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidurnya kita itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan seorang yang bertakwa yang disebut sebagai orang yang bergelar ulul albab, ketika mereka melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum, di dalam diri kalian juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah satunya adalah tidur. Dan ketika tanda-tanda Allah itu ada, maka yang terucap oleh ulul albab adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Allah tidaklah menjadikan tidur kita itu sia-sia. Tidak. Ada hikmah yang besar di balik tidur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan Allah mengatakan sebagai tanda kekuasaan Allah,
wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menjadikan kalian itu tidur di waktu malam ataupun di waktu siang. Wabtigha'ukum min fadlih. Dan kalian berusaha untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanda-tanda kekuasaan Allah itu salah satunya adalah tidur. Mungkin hari ini kita nggak menyangka bahwasanya tidur yang remeh itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Just kita anggap tidur ya tidur. Kucing gen tidur juga, ya Pak. Burung juga tidur. Yang nggak pernah tidur apa? Anda yang nggak pernah tidur? Tidak ada, semuanya tidur dijadikan oleh Allah. Makhluk itu dijadikan tidur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidur juga dikatakan sebagai sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan tidur manusia itu akan mengistirahatkan dirinya. Untuk apa diistirahatkan? Untuk nanti melakukan kegiatan lagi. Makanya salah satu contoh tidur yang disunnahkan itu adalah tidur qailulah. Qailulah itu tidur sejenak sebelum waktu zuhur. Untuk apa disuruh tidur dulu sebelum waktu zuhur? Supaya nanti kalau beribadah waktu zuhur tidak ngantuk. Ini nikmatnya. Artinya dijadikan tidur itu supaya kita mengistirahatkan badan kita. Untuk apa istirahat? Supaya nanti untuk lebih bersemangat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Ya kan? Tidur itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistirahatkan diri. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Lalu malam itu dijadikan seperti pakaian. Apa maksudnya pakaian ya? Pakaian itu menutup. Artinya menutupi diri kita ini dengan malam ini tadi. Menghentikan semua kegiatan-kegiatan urusan keduniaan. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Lalu Allah jadikan siang harinya untuk kalian mencari penghidupan. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Artinya tidur itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistirahatkan diri kalian. Makanya harus bersyukur dengan yang namanya bisa tidur. Guring ini mahal Pak harganya Pak. Pian bisa bertakun lawan orang, bisa tanya kepada orang yang susah tidur. Terapi bayar berapapun dia akan bayar untuk bisa tidur. Saya pernah punya pengalaman. Saya ini dulu lagi masih anak pepadah masih muda. Ya kalau Pak, ulun ini sampai hari ini merasa muda terus soalnya. Jadi masih kekanakan aja dulu Pak lah. Masih anak-anak dulu. Saya itu suka pelihara burung. Saya senang dengan burung berkicau. Macam-macam burung berkicau. Jadi suatu hari masuklah orang yang kurang waras. Pas kira-kira habis maghrib masuk ke rumah. Terus orang ini terkenal, sudah di kampung kami terkenal, kurang waras. Ngomong terus. Setelah dia masuk, terus dia melihat burung saya. Terus dia ngomong, Alhamdulillah burung itu bisa tidur ya katanya. Loh kenapa? Saya bilang, saya ini nggak pernah bisa tidur. Jadi makanya ini koslet itu gara-gara ada guring. Nyamannya jadi burung itu jadinya. Kenapa? Bisa guring. Saya ini nggak pernah tidur. Dan memang benar Pak, orang kalau ada guring Pak, kelelawasan, koslet kepalanya. Di Rusia dulu, itu pernah ada satu percobaan. Jadi para tahanan-tahanan ini dihukumnya kada boleh guring. Diandak di satu kamar, dikontrol 24 jam. Kalau pinam matanya, pinam kalap, kayak ini malah dirami-rami akannya supaya kada guring. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Yang terakhir itu tahan sekitar 20 berapa hari. Tapi di hari ke-20 lebih itu dia sudah membunuh dirinya sendiri. Karena begitu stresnya dia tidak bisa tidur. Sebenarnya teriak-teriak dan segala macam. Terus yang seperti itu nggak bisa tidur. Sampai terakhir dia bunuh dirinya sendiri. Lalu percobaan untuk hukuman ini kemudian ditiadakan. Nah ini gara-gara urusan satu perkara saja. Guring. Bayangkan Bian kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidur. Makanya kalau kita tidak menganggap bahwasanya tidur itu sesuatu yang besar nikmatnya bagi kita, maka kita nggak akan tahu bahwasanya sesungguhnya itulah yang diberikan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita perlu paham,
tidur itu dikatakan ahul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya nanti di surga, mudah-mudahan kita semua masuk surga, Pak. Di surga kadada guring. Di surga itu tidak ada tidur. Terus loh, kada jadi kegilaan Ustaz. Enggak, itu lain alamnya sudah, ya kan? Tidak ada tidur. Kenapa? Karena tidur itu saudaranya mati. Kata ahli hikmah, bahwasanya tidur itu saudaranya mati. Mana buktinya kalau tidur itu saudaranya mati? Ya, ciri-ciri orang tidur dengan ciri-ciri orang mati itu sama, Pak. Yang namanya tidur itu nggak dengar. Yang namanya tidur itu nggak bisa mencium bau. Yang namanya tidur itu nggak bisa merasakan apa-apa segala macam. Kalau bisa merasakan terus bangun berarti nggak ada tidur. Kan nggak ada, tidur ayam namanya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mematikan kamu, ya kan? Yatawaffal anfusi hina mautiha. Allah itu yang mematikan jiwa ketika jiwa itu datang masa matinya, ya kan? Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang di dalam tidur mereka ini juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bedanya yang diinginkan Allah untuk hidup kembali, maka jiwanya dikembalikan oleh Allah. Dalam ayat lain dikatakan, wa huwallazi yatawaffakum bin-laili. Allah ingin menyebutkan kalimat atau makna tidur itu disebutkan sebagai mati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan kamu, yang menidurkan kamu bin-lail, di waktu malam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah juga tahu apa yang engkau kerjakan di waktu siang. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Ya kan? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kalian lagi, kembalikan kalian lagi untuk apa? Untuk diselesaikan masa hidup kalian selama di dunia. Artinya diselesaikan umurnya di dunia ini, tapi ada di waktu itu, waktu yang manusia itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk mati yang kecil. Ini gambaran yang digambarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ini. Nah, kita masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan adab-adab tidur. Artinya tidur itu juga ada adabnya, ada aturannya. Yang kita harapkan dengan adab tidur itu, kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shiqqihil ayman. Nabi mendatangi tempat tidurnya, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam itu berbaring di sisi kanan tubuhnya. Itu tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, lalu Nabi mengatakan, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini doanya tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya berserah diri kepada Allah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Dan aku serahkan semua urusanku kepadamu. Disuruh tawakal waktu tidur, Pak. Wa alja'tu dhahri ilaika. Lalu menghadapkan juga punggungku kepadamu. Rahbatan wa rahbatan. Dengan perasaan harap dan juga perasaan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Gak ada tempat untuk lari, gak ada tempat untuk sembunyi kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, wahai Allah, aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan dan rasulmu yang engkau utus kepada kami. Nah, ini doanya orang kalau mau tidur. Lalu Nabi SAW mengatakan juga dalam riwayat lain, idza ataita madja'aka fatawaddah wudu'aka lis-salah. ثم اضطجع على شقه الأيمن وقل, malah disebutkan doa tersebut. Artinya dari dua hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya adab seseorang ketika ingin tidur, yang pertama adalah dia berwudu seperti hadis yang kedua tadi. Biasakan untuk wudu ketika kita idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salat, kata Nabi. Kalau kamu mau tidur,
maka berwuduklah seperti wuduk kalian untuk sholat. Apa Pak manfaat daripada wuduk ketika seseorang itu mau tidur dilakukannya? Dikatakan dalam sebuah hadis, kalau orang itu tidur dalam keadaan berwuduk, maka akan ada seorang malaikat yang akan tidur bersamanya di dalam selimutnya. Dan selama orang ini tidur di waktu malam tersebut, malaikat itu terus berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, fa innahu bata tahira. Wahai Allah, ampuni hambamu ini. Wahai Allah, rahmati hambamu ini. Fa innahu bata tahira. Karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan bersuci, kata malaikat tersebut. Bayangkan, semalaman didoakan oleh malaikat. Tidak bayar lagi doanya. Terus doanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Tidur dimulai dengan berwudu. Setelah berwudu, kata Nabi SAW, lalu kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, kemudian baca doa. Modelnya baca doa kayak apa? Berebah di sisi sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Kenapa tidak sebelah kiri? Secara ilmu pengetahuan, wallahu alam, ini saya cuma baca-baca secara ilmu pengetahuan. Letak seperti jantung dan segala macam itu ada di sebelah kiri. Kalau kita tidurnya mungkin miringnya ke sebelah kiri, nanti ada tekanan terhadap jantung dan macam-macam organ-organ penting yang ada di sebelah kiri. Dan itu kurang baik bagi kesehatan. Makanya ditidurkan sebelah kanan untuk apa? Supaya ini juga bisa rileks. Supaya nggak ada penekanan, supaya nggak ada himpitan. Sehingga akan menjadikan kebaikan untuk kesehatan-kesehatan kita. Nah ini ya salah satu hikmah. Kenapa disuruh tidur itu sebelah kanan. Lalu yang berikutnya, selain di sebelah kanan, Rasulullah SAW mengajarkan idza akhadha madja'ahu, kana Rasulullah SAW idza akhadha madja'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta khaddihi thumma qala. Setelah dia meletakkan di badannya sebelah kanan, ya kan, lalu meletakkan tangannya ini Pak. Jadi tidurnya seperti ini. Kayak Pak modelnya. Ya, model guringnya Nabi itu kayak ini. Nah, setelah guring kayak ini, baru kemudian doa itu dibaca. Nah, ini adab model gayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidur. Kalau kita pikirkan, apa sih untungnya? Guring hendak kayak ini, hendak kayak apa kan modelnya kan terserah aja loh Pak. Tapi pikiran kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya mengajarkan yang seperti ini. Hal-hal yang dalam pandangan kita mungkin remeh-temeh. Hal yang mungkin, kenapa sih kok bahas yang dibahas kok guring? Kadang bahas masalah permen aja misalnya. Masalah remeh menurut kita. Tapi ternyata kalau kita menjalankan ini, yang pertama kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ada rahasia kebaikan yang ada pada aturan-aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita belum tahu saat ini, Pak. Kita mungkin hari ini nggak tahu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Praktekkan saja. Apa yang diajarkan oleh Nabi, jalankan saja. Nggak ada masalah. Kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu rahasianya. Itu bukan urusan. Urusan kita adalah menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni dalam masalah tidur. Artinya perkara yang remeh, disuruh wudhu dulu. Akan ada penjagaan dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidur dengan berwudhu, lalu menghadapkan badannya sebelah kanan, lalu kemudian dia meletakkan tangannya di pipinya seperti ini, lalu kemudian dia membaca doa, maka orang yang seperti ini dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga dari apa? Kita waktu tidur itu dalam keadaan lemah. Seperti apa sih setan akan menggoda kita pada saat tidur? Dari apa, Pak? Lewat mimpi. Digodanya kita lewat mimpi. Dimasukkannya mimpi-mimpi buruk ke dalam pikiran kita. Dan manusia itu dua macam, Pak. Ada kalau dia mimpi buruk, dia dikatakan akan mengatakan adghatu a'nam. Ini bunga-bunga tidur saja. Nggak mau pikiran dia dengan mimpinya. Tapi ada sebagian orang ketika mimpinya dipikiri. Mimpinya dijadikan pikiran oleh dirinya. Bahkan ada orang yang mungkin melakukan kesyirikan bahkan ketika mereka ini setelah mimpi. Mimpi kayak ini, detakun lawan Pak Dukun. Pak Dukun, Pak Kiai, saya mimpi seperti ini. Oh, gawat ini. Awanah. Ya kalau caranya kayak Pak, caranya harus kayak ini. Jatuh dalam kesyirikan gara-gara
mimpi. Kenapa dia mimpi buruk? Karena dia tidak berdoa pada saat tidur, tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tidurnya. Nah, ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat kita akan tidur. Lalu hadis yang berikutnya berkaitan dengan tidur, dikatakan oleh Ibunda Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 11 rakaat. Nabi itu kalau salat malam 11 rakaat. Fa idza tala'a al-fajr shalla rak'ataini khafifataini. Kalau sudah muncul fajar, maka beliau salat 2 rakaat yang ringan. Thumma taja'a ala shiqqihi al-ayman hatta yaji'a al-mu'adhdhinu fayu'adhdhinah. Ya kan? Nabi itu kalau habis sholat malamnya 11 rakaat, lalu Nabi itu sampai fajar, lalu kalau masuk fajar beliau sholat 2 rakaat yang ringan, sunnatul fajar. Setelah itu Nabi berbaring di sebelah kanan, berbaring di sebelah kanannya. Sampai kapan? Sampai nanti muadzin akan datang untuk memberitahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini para ulama menjadikan hadis ini sebagai ada catatan atau beberapa hikmah yang bisa diambil daripada hadis ini. Yang pertama, seperti tadi juga sudah dijelaskan, anna min ni'matillahi azza wa jalla, bahwasanya itu dari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjadikan kita ini bisa tidur, ya kan? Yang kedua, an-nabiy yusalli fil laili 11 rakaat. Nabi itu kalau sholat malam jumlahnya 11 rakaat. Nah, 11 rakaat ini nanti juga dipakai untuk 11 rakaatnya Nabi ketika di dalam Ramadan. Artinya sholat tarawih yang dijadikan 11 rakaat. Apakah harus 11 rakaat? Kita sudah membahasnya mungkin. Itu cuma pilihan Nabi. Apakah boleh ditambah daripada 11 rakaat? Boleh, tidak ada masalah. Berdasarkan keumuman hadis, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2-2 kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya panjangkan pun tidak masalah. Ditambah rakaatnya juga nggak masalah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yang ketiga adalah sebuah sunnah untuk meringankan 2 rakaat sunnatul fajr. Artinya qobliyah subuh atau sunnatul fajr itu sunnahnya diringankan. Apa makna diringankan ini? Ya sholatnya nggak panjang-panjang. Misalnya baca Al-Fatihah lawan baca Qul huwallahu ahad lawan inna a'thaina kal kautsar misalnya. Ya sudah, ringan sholatnya. Ringan dalam artian tetap menjaga rukun-rukunnya, tetap tumakninah, tetap baik dalam sholatnya, meskipun sholat itu ringan. Bukan sebuah sunnah ketika qobliyah fajar itu dilakukan dengan bacaan yang panjang-panjang, tidak. Tapi disunnahkan untuk meringankan sebagaimana itu dijadikan contoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang jadi sebuah sunnah juga al-istihbab ittija' ala jambil ayman ba'da sunnatil fajr liman tatawwa'a fi baitihi kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga disunahkan untuk seseorang itu bernebah di sisi sebelah kanan badannya setelah melaksanakan 2 rakaat sunnatul fajr. Ini jangan pian lakukan di masjid, Pak. Itu di rumah maksudnya, ya kan? Jangan kena habis 2 rakaat sunnatul fajr di masjid langsung berabah. Masuk ulun ke masjid ini pindah berataan orangnya. Bapak mengikuti sunnah Nabi. Tidak. Yang dijalankan itu di rumah. Nabi itu tidurnya berebahnya setelah sunnatul fajr itu di rumah. Sampai kapan? Sampai datang muadzin. Sampai Bilal qomat. Atau Bilal datang kepada Nabi. Wahai Nabi mau qomat sholatnya. Baru Nabi keluar. Bukan terus berabah. Karena pernah ada ini Pak, di kampung saya dulu ada orang tua tapi ya susah mau dikasih tahu, repot, ya kan? Subuh itu kalau dia ke masjid setelah dia sholat sunnatul fajr, dia langsung berabah di sini. Di masjid ini dia langsung berabah sampai nanti qomat dia akan berabah. Nah para ulama memang berselisih dalam masalah ini. Apa kata mereka? Man qala innaha sunnatun bi kulli hal. Itu sunnah dalam setiap keadaan. Artinya berapa dimanapun itu nggak masalah, kata para ulama ini. Anda tidur di rumah kah, di masjid kah, Anda di mana? Pokoknya habis sunnatul fajr berapa di sebelah kanan itu sunnah kata mereka, ya kan?
Yang kedua mereka mengatakan man qala innaha laysat bisunnah illa idza kana al-insanu sahibu illa idza kana al-insanu sahiba salati fi akhiril lail. Itu bukan sunnah kecuali orang itu adalah orang yang biasa melakukan sholat malam. Bukan cuma sunnatul fajr saja. Dia itu orang yang biasa melakukan sholat qiyamul lail. Setelah dia qiyamul lail sampai subuh. Subuh azan, dia kemudian sholat qobliyah subuh, lalu dia berebah. Untuk apa berebah ini? Untuk sejenak istirahat. Setelah dia sepanjang malam atau setelah malamnya diisi dengan qiyamul lail. Ini kata pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, menjadikan ini sebagai syarat sholat fajr. Jadi, kalau tidak melakukan ini sebagian ulama yang keras dalam masalah ini, menjadikan ini sebagai syaratnya orang mau sholat subuh. Apa syaratnya sholat subuh? Ya setelah mereka sholat qobliyah subuh harus berabah dulu. Karena boleh kita berabah. Jadi ada pendapat ulama yang memang menguatkan orang-orang yang tadi berabah tadi. Makanya man lam yattaji' ba'da sunnatin fala salata lahu. Barang siapa yang tidak berrebah dulu setelah dia melakukan sunnatul fajr, fala salata lahu, maka dia tidak terhitung sholat subuhnya. Kenapa? Karena itu dijadikan syarat oleh mereka untuk seknya sholat subuh. Nah ini dikatakan para ulama ini terlalu gasnya kegancangan ini Pak. Ya, tikungan-tikungan kada diturunakannya gas ini. Gaspol ini namanya. Ini kurang pas juga ya kan. Lakin hadza qaulun syad. Tapi ini kata para ulama adalah perkataan yang aneh, syad, aneh perkataannya ini. Kok sampai-sampainya masalah berabah di sebelah kanan itu jadi syarat. Kalau kada melakukan itu, sholat subuhnya tidak sah. Nah ini kata para ulama, aneh ada orang yang berpendapat seperti ini. Artinya ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak dipakai. Wa inna wa dzakara la ilaha illa lakum anna ba'dul ulama ya'tuna bi aqwalis syadah ba'idah minas shawab. Kenapa ini kata Syekh Muhammad bin Saleh? Kenapa pendapat yang nyeleneh ini kami tulis? Supaya para pembaca itu tahu, kata beliau, bahwasanya ada juga para ulama itu yang berpendapat dengan pendapat-pendapat yang nyeleneh dan jauh dari yang namanya kebenaran. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan orang yang tidur. Dan juga tidur yang menjadi sebab kita mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan mengikuti sunnah Nabi dalam urusan tidur, kita mengharap adanya kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.